Iya. Tapi aku seneng deh iki aktif loh. Iya. Aku gini Mas Seneng Riga. konsistensinya Riga sebagai podcaster itu Iya. enek. Gini Mas, aku juga beberapa kali Salut, dengar ya dari teman-teman. Gini, kalau fotografer solo itu yang kreatif out of the box itu Mas Riga Gulfoto. Oh iya. Iya Mas. Oh, iya. Saya beberapa teman-teman itu yang ngomongin di sini. Jadi ngerasani positif gitu loh Mas. Oh, iya. Ngerasani positif. Mas Riga itu kreatif loh. Jadi dia selain membuka wawasan untuk di podcast, dia juga masih aktif di fotografi kayak itu. Apalagi sekarang kan udah kalau nge-shop udah pakai ID nambah keren. Alhamdulillah. Kapan-kapan aku mau diajak tuh Mas. Aku yang biasa aku. Itu bahan iki. Ini poin-poin ini bahan iki mau. Iya. Ini kok dileboknya apa? Oh, ya, siap. Ini wis masuk. Oh, udah masuk. Ya ini, kita lanjut lagi masih di tempat yang sama. Part sebelumnya. Ya. Kalau sebelumnya berdua kita ngupas ceritanya Mas Lukman, Mas Astara. Ini kita bertiga. Teman-teman pasti udah gak asing ada Mas Nendar, Mana foto. Mana. Ini kita ngobrol ke foto ya Mas ya. Ya. Foto support bola khususnya ya ning Solo ya. Heeh. Aku baru denger sih tadi sing Mas Riga kreatif cari sapa gitu. Wah. Itu bener Mas. Itu beberapa teman emang bilang gini, Mas Riga itu kreatif loh Mas. Jadi dia itu mempunyai gagasan untuk membuat acara podcast. Podcast yang targetnya itu teman-teman sekitar yang terjun di dunia fotografi, terus orang-orang yang terlibat di acara fan football. Bahkan saya lihat di Instagramnya Mas Ringga di Gulfoto itu juga podcast sama beberapa pemain-pemain pro kayak kemarin itu Mas Joko Sasongko, Mas Eki Taufik ya kan Mas ya? Belum, Eki Taufik belum. Oh Mas Eki Taufik belum? Ya udah nanti bisa dikondisikan nanti Mas. Bilang aja, bilang aja nanti tinggal bilang nanti. Dan salah satu yang aku suka dari Riga tuh yang pernah aku bilang sebelumnya di podcast sebelumnya, itu Riga itu selalu konsisten dengan sebuah karya. Karena aku bilang kita kan seniman ya Mas. Iya, Karena fotografer itu kita seniman foto, karena motret itu adalah seni melukis cahaya. Iya. Kan. Kita berbicara seorang seniman, outputnya apa? Karya. Iya. Dan Mas Riga ini selalu konsisten dengan karya dia, ya foto, ya podcast. Jadi nggak melihat seberapa keluarnya ini viewernya berapa atau likes-nya seperti apa, mau trending atau enggak, yang penting dia berkarya. Itulah seniman. Iya, betul. Iya kan? Iya Mas. Dan betul. aku sangat salut dengan Riga, dia konsistensinya untuk berkarya itu luar biasa. Iya. Makanya nanti kita bikin hashtag Riga for 2024 gitu ya Mas. Siap. Ya. Riga 2024. Nanti kita bikin hashtagnya. Iya, matur nuwun teman-teman itu. Aku sendiri memang berangkatnya dari apa ya Mas ya? Dari hal yang nggak mudah motret itu Mas. Iya. Nggak motret sih, hidup ini nggak mudah sebenarnya. Nggak mudah. Lika-liku perjuangannya. Ya sampai kenal beberapa teman juga Mas. Akhirnya itu kan berawal dari ini apa? Kesepian. Kesepian kalau Anak senja Mas. biasanya gini, ada waktu ketika nggak ada jadwal motret Mas. Nggak ada jadwal Dan nggak ada kesibukan. No imajinasi, nggak iki. Itu awalnya kapan Mas itu Mas? Kepikiran untuk mencetuskan sebuah gagasan buat podcast itu kapan Mas? Pertama kali itu? 2022 Mas. 2022 dan eksekusinya 2020. korban pertama siapa itu Mas? Mas Mana. Oh Mas Mana korban pertama. Oh ya. Sebenarnya enggak sih Mas. Sebenarnya ada fotografer lain. Oh, ya. Tapi sampai sekarang belum bersedia. Oh. Mungkin enggak wani mungkin, belum Oh, pede ya. mungkin. Oh ya. Ya pengennya itu Mas, aku ki menghargai diriku, menghargai profesiku, hobi, passionku, dan menghargai teman-teman pada umum Mas. Iya. Jadi walaupun tayang di channelku, tapi di sini tuh kisahnya teman-teman gitu loh. Oh iya. Misalnya kisah Mas Lukman, Mas Nendar. Nah aku ngambil beli mereka kalian tak tampil ke, jadi bukan hanya pengalamanku tok Mas. Iya. Mereka punya pengalaman yang ternyata lebih luar biasa, lebih keren. Iya.
Nah itu maksudnya tujuannya Mas. Iya. Dan teman-teman yang nonton itu juga, oh ini loh awal mulanya iki, perjalanan ini ora asal-asalan. Iya. Iya Mas, emang kalau yang namanya awal itu pasti susah kan Mas. Kata pepatah kan beginning always difficult kan. Wah. Jadi permulaan itu selalu sulit. Nah, iya toh. Dulu itu juga saya tuh perjuangannya menawarkan jasa foto di acara sepak bola itu Mas. Itu kurang lebih 2 tahun Mas itu Mas. Jadi selama 2 tahun itu edukasi Mas. Kan kalau orang-orang daerah saya kan kebetulan pada waktu itu kan belum familiar sama yang namanya main bola kok di foto gitu. Jadi waktu itu ya udah kita mengedukasi mereka dengan cara setiap ada event mungkin tarkaman atau mungkin fun football, sparingan Mas, kayak kalau di sana kan sparring ya Mas. Kalau fun football yang kayak di sini untuk internal itu jarang Mas. Kalau di tempat saya Mas. Nah, itu ya udah difotoin teman-teman yang kenal gitu aja, terus nanti kita kirim linknya Mas. Jadi mereka nanti lihat, oh ternyata main bola di foto itu enak ya. Awalnya seperti itu Mas. Jadi kita nggak minta bayaran terlebih dahulu, tapi mengedukasi mereka dahulu kayak gitu. Emang itu selama kurang lebih hampir 2 tahun itu Mas dulu. Lumayan ya Mas. Iya Mas, hampir 2 tahun itu Mas. Jadi kan ya itu tadi nggak mudah. Iya benar. Setiap orang punya perjalanannya ya. Nah, nek motret perjalanan awal mula yang paling lama kan Mas Endar ini. Oh iya. 2000 piro Mas? Kayaknya kalau saya lihat di postingannya itu kayaknya waktu masih itu seumbelen nggak Mas kan? Udah pegang kamera Mas. Aku cek umbelen dah. Cek langsing berarti. Kalau di foto itu kan dulu waktu Coach Indra Safri ya Mas ya, waktu di GBK itu ya Mas ya. Enggak, itu udah di Solo. Itu di Solo waktu Indra Safri itu di Solo waktu tur apa tuh? Tur Nusantara tuh. Oh ya, itu yang tahun 2000 berapa ya Mas? 2015, 2015 ya Mas. Itu zaman Evan Dimas CS waktu U17. U19. U19. Jaya-jayanya U19 kan ada tur Nusantara. Dan salah satunya tur ke Manaan itu ketemu di situ. Oh iya. Kalau awal motret ya Batik Cup itu. Batik Cup itu 2012 waktu masih ada almarhum siapa? Diego Mendieta. Oh, Diego Mendieta ya. Lagi itu ya. Mendieta itu 2012 itu berarti saya masih anak 1 itu Mas. Saya masih SMP. Istrinya ya baru 1. Anak 1. Anak 1 saya 1. 2012 ya. Saya masih kuliah. Oh, masih kuliah. Kuliah. Ya, aku masih SMP. Oh, SMP masih imut-imut banget itu. Imut-imut ya. Sekarang berarti sing ngumbelen deh. Foto beleme itu. Pilek kok. Ya lumayan lama banget kan berarti. Nek Mas Nendar, Mas Lukman juga. Kan fotografer itu meledaknya fun football ya Mas ya. Iya. Itu kan 2020 ya pas Covid tadi kan. Iya Mas, benar. 2020 trennya naik. Saya kan mulai agak turun kan ini. Iya Mas, emang yang namanya hobi terus yang namanya semacam kesenangan kayak gitu kan ada waktunya naik turun Mas. Ya mungkin sekarang mungkin baru agak menurun, tapi nanti juga naik lagi kayak gitu. Iya, iya Mas. Ada masanya lah Mas. Harus dimahamin ya Mas ya. Oh iya. Mau tinta Mas. Ora apa-apa. Cinta ke wae. Enggak iki maksud. Sementing aja kepedesan ya. Nah, ini Mas Lukman ini kepedesan iki. Motret itu aku kan kene paling junior iki 2019 ya motret. Tapi mungkin di kalangan teman-teman yang lain ya bisa dikatakan oh ternyata wis 2019 ya Mas Riga. Sebelum Covid ini Mas. Dan saat itu kan promosi nggak sejor-joran sekarang kan Mas. Rasa promosinya job teko. Iya betul. Senin tekan Jumat nyantai kan. Sabtu Minggu udah pasti ono lho. Malah mbiyen pagi sore biasanya kan kebak ya. Saiki promosi kadang burung karuan ono ya Mas ya, burung karuan itu ya Mas. Iya. Nah itu tadi kita ngalami perkembangan ya. Perkembangan itu ya. Nah, menyikapi ini gimana ini Mas? Ngelihat ini.
positif negatif. Agak berat ini obrolan nih teman-teman. Wis mulai bengi. Ya kan kalau masalah kayak gini ya Mas, kita berkecimpung di spot fotografi yang sektor pemasarannya kita tuh target pasarannya tuh kita cuma di fun football ya Mas ya. Dan profesi ini kan kita terutama kita kan nggak ada kayak peraturan yang mengikat lah. Jadi teman-teman yang mau masuk, yang mau berkecimpung di fun football, di fotografi, ya bebas-bebas aja gitu. Jadi istilahnya gini Mas, kamu mau masuk, mau ikutan moto, terus mau nawarkan jasa dengan harga berapapun, dengan metode gimana ya Mas, nyari pasaran gimana pun, ya teman-teman lain nggak bisa ngalang-ngalangin gitu. Terus masalah harga ya Mas ya. Kalau masalah harga itu kan ya udah di area Solo sendiri kan sebenarnya kan dulu kita udah pernah bikin kesepakatan, kita bikin press list ya supaya harganya tuh satu harga lah Mas. Jadi kita buat harga sama dengan beberapa kategori, mungkin untuk foto 1 tim, 2 tim, internal match, trofeo kayak gitu kan udah ada pembahasan dan udah kita sepakati bareng-bareng. Tapi kan lama kelamaan kita kesini kan yang namanya orang banyak ya Mas ya, kita kan nggak mungkin bisa ngekang mereka itu. Ya itu kembali ke diri kita masing-masing gitu. Kita mau tetap profesional dengan kinerja kita atau kita mementingkan ego kita, yang penting kita dapat pelanggan, ya kita kembalikan diri kita masing-masing Mas. Soalnya gini Mas, kalau prinsip saya sendiri, jadi yang namanya profesionalisme itu nggak semata di hasil kita atau alat kita. Jadi kita juga profesional masalah kinerja kita Mas. Komitmen kita untuk menjaga harga, price list yang udah disepakati gitu, itu juga termasuk bagian dari profesionalisme. Kalau menurut saya seperti itu Mas. Kalau Mas Nendar pripun monggo. Kurang lebih sama. Cuma yang saya tekankan ya, kalau saya caranya ya kita konsisten dengan apa yang kita foto, maksudnya dengan hasilnya, outputnya seperti ini. Kalau bisa lebih baik, kita bisa lebih baik lagi. Tapi untuk pemasaran kita tetap untuk memasarkan ya, namanya bisnis. Yang namanya bisnis kita harus ada pemasarannya, ada marketing lah istilahnya. Jadi harus pintar-pintar kita untuk memarketing kita, membranding kita gitu aja. Tapi kurang lebihnya sama Mbak Lukman. Yang mau datang ya nggak apa-apa, tapi yang harus diketahui bahwa kita sudah ada kesepakatan harga, kita sudah ada perkumpulan juga, kita udah ada komunitasnya juga. Jadi kalau ada yang baru dengan alasan apapun, ya setidaknya mengikutilah dengan apa yang sudah ada. Setidaknya mengikuti. Kalau emang belum bisa ya bisa toleransi dikit, tapi jangan terlalu membanting harga dengan dalil saya masih baru, saya masih ini. Tapi hargailah juga orang-orang yang sudah lama, maksudnya sudah membranding dengan harga segini, atau kita sudah ada kesepakatan harga dengan teman-teman, ya kita harus menghargai itulah ya. Syukur-syukur bagi teman-teman yang mau masuk ada istilahnya kulon nuwun lah ya Mas. Ya, ada kulon nuwun. Kita kan udah ada komunitas. Kita juga apa? Open welcome, kita welcome banget ketika ada orang-orang yang masuk. Mas saya baru, oke nggak apa-apa silakan. Terus kita juga kasih harga, Mas kita udah ada edukasi lah, ya. Kita udah kasih edukasi, Mas kita ada perkumpulannya, kita ada komunitas, dan ini udah kesepakatan segini gitu. Jadi untuk yang baru-baru ya bisa menyesuaikan dengan setidaknya dengan teman-teman yang sudah ada gitu. Monggo. Ya nek aku berada di situasi yang sebenarnya sering gelisah Mas, sebagai fotografer sport terutama fun football lagi ya. Ya itu kan di tempat tak sampein dulu nggak promosi, nggak perlu susah payah nyari klien atau apa.
ada job masuk wis sendiri, ada tawaran job gitu ya Mas ya. Ya maksudnya rutin gitu lah ada. Aku ini pernah di satu titik 2 minggu ini kosong belum Mas. Nggak ngapa-ngapain 2 minggu ini. Gabut ya Mas. Ya akhirnya muncul inspirasi ide apa, buat konten apa. Ya itu lari ke teman-teman fotografer yang ya bisa dikatakan yang baru, yang ngapunten ki kurang duwe etika no. Iya. Ranti ya tadi yang jenengan sampai ini tadi harusnya kula nuwun. Nah itu ya mungkin di awal nggak apa-apa mudeng kan sih polos kan. Iya. Tapi wis ketemu kanca-kanca wis mudeng ekonomi industri ini harusnya ya ikut aturan mainnya. Iya betul. Oke, sekarang aku mau membahas sesuatu hal yang bahas apa ini? sedang viral di dunia perweddingan. Oh iya, wedding malah. Apa wedding Mas? Kalau di wedding itu yang videografer ya apalagi ya. Mereka kan pada upgrade gear yang oke. Sedangkan ada juga yang freelance, dia nggak punya gear, dia cuma pinjam sana sini, nyewa, tapi juga punya hasil yang bagus. Nah pertanyaannya, skill atau gear? Menurut Mbah Lukman gimana? Kalau saya pribadi, gear dan skill itu saling melengkapi dan saling menunjang. Tapi yang tetap paling utama kan man behind the gun ya Mas ya. Jadi apa artinya? Estegan. Ya orang yang dibalik gear itu sendiri itu, alias fotografer itu sendiri. Jadi spek gear atau spesifikasi gear atau alat yang kita miliki itu tetap ya penting Mas, karena itu menunjang. Jadi semakin bagus speknya, kalau skill fotografernya emang juga mumpuni dan menguasai ya hasilnya bisa lebih bagus gitu. Tapi sebaliknya, kalau meskipun gearnya bagus tapi fotografernya atau skill fotografernya belum mumpuni, ya udah stuck di situ aja, hasilnya di situ aja gitu Mas. Seperti itu Mas pendapat saya. Kalau ada ini karena kan tren sekarang kan yang namanya orang kan selalu mengejar gear. Ada beberapa case baik fotografer atau videografer, mereka upgrade, tetapi dengan maaf kata dengan pinjam, walaupun keuangannya masih kurang, tapi tetap nekat untuk minjam dengan dalil yang aku pengen gear ini dan aku pengen ini. Itu menurut Mbah Lukman seperti apa sih dengan tren-tren yang ini, maksudnya orang yang pengen selalu upgrade tetapi tidak diimbangi dengan, maksudnya dengan keadaan dia gitu loh. Karena kan kasihan ketika ada teman-teman yang pengen tapi nggak punya, terus akhirnya mengada-adakan dan akhirnya menjadi susah sendiri gitu. Kalau yang pertama ini Mas, jadi kalau dengan gear atau alat yang lebih mahal ya Mas ya, sedangkan untuk harga yang kita berikan pada klien itu kurang worth it atau mungkin di bawah price list, ya itu mohon maaf ya Mas ya, mungkin memberatkan dia sendiri Mas. Jadi paribasan tuku alat larang tapi regane murah. Nah, itu kan nggak seimbang gitu Mas. Yang pertama seperti itu. Meskipun itu sah-sah saja, nggak masalah kayak itu. Tapi ya itu tadi Mas, kembali ke pribadi kita masing-masing. Jadi kembali ke mindset profesionalisme kita itu tadi Mas. Jadi fotografer itu kan profesi yang eksklusif ya Mas ya. Eksklusif dalam artian itu meskipun mampu beli kamera, belum tentu dia bisa menjadi fotografer. Nah, karena fotografer itu kan yaitu tadi Mas, passion, terus
ada ketertarikan dalam seni, konsistensi kita untuk menyuguhkan karya-karya kita seperti itu tadi, termasuk juga Mas Ringga sendiri juga terlibat di dalamnya. Ya itu tadi, seumpama kalau ngebet pengen upgrade gear, beli spek gear yang mungkin mahal dengan price list yang mungkin mohon maaf masih di bawah price list standar kita, ya kasihan itu Mas. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau mau nyari pinjaman, mau paribasan golek utangan ya monggo. Sing penting aja utang aku no. Tang dite. Sing penting aja utang aku, soalnya aku wis trauma Mas. Oh, berarti sing utangnya kayak orang-orang di sahur-sahur. Ayo, tang sahur. Oke. Kalau Mas Ringga sendiri gimana? Cara maksudnya melihat menyikapi fenomena itu menyikapi fenomena tersebut seperti apa? Aku tuh awalnya sempat berontak dulu Mas. Di grup itu kan aku sempat ngomong, sempat ngechat panjang. Bikin statement itu ya Mas ya? Sebelumnya pernah aku Mas. Oh pernah? Kayak pas Mas Lukman nggak di grup. Mas Lukman kan pernah keluar di grup dulu. Saya ngambek itu Mas. Ngambek kenapa nih? Ya ngambek Rono gak diutangi Mas ya. Live grup balah, kena kalau utangan ora diutangi. Ngalah kira pinter Mas. Oke. Ya lanjutkan. Mulai itu tak gayang ini. Ya itu tadi sempat berontak, sempat rada emosi Mas ya, cah nom ya. Yeah. Cah nom juga sih. Sempat emosi, akhirnya aku capek Mas. Capek, prasil sudah dibuat dan ganti beberapa kali. Kok ganti desainnya tok sih? Iya. Prasilnya jadi bodoh. Ganti desainnya aku capek banget sih. Ya itu sempat 2 minggu nggak ngopo-ngopo Mas. Itu nggak sekali, beberapa kali, kadang free. Free mbangnya ngopo? Bangin saya. Nah gue dari situ kan, terus capek, kesel, tak urusannya awakku dhewe lah. Tak ngurusi jasaku dhewe, vendorku dhewe. Ya kayak gini, salah satunya buat kayak gini Mas. Saya kurang gagas teman-teman di luar yang rusak, yang apa sekolahmu wis karepmu ya. Wis sak karepmu Mas. Wis itu bertahan lama. Nah kemarin baru-baru ini belum lama aku ngeluarin statement lagi. Aku kok ngerasanya lebih parah lagi gitu loh Mas. Parahnya seperti apa Kak? Apa ya? Nah itu tadi yang teman-teman sampaikan. Kita itu kan profesi passion eksklusif ya Mas. Betul. Semurah-murahnya alat kita ini mahal kan loh. Iya, mahal bagi orang awam gitu Mas. Iya. Dan masa yang lensa kayak gini aja harganya segitu Mas. Ya kan? Satu, gearnya yang mahal, yang kedua skill kita yang mahal. Itu. Iya, Jangan salah. Ketika kita ngejob orang, kita nggak ngejob cuma gearnya aja, kita kasih harga. Ibarat kata ketika kita, apalagi di aku ya, kalau misalkan ada vendor wedding atau apa, yang tak hitung ya body, lensa itu tak hitung, segini, sewanya segini. Jasaku tak hitung juga segini. Sama waktu ya Mas. Waktu ya? tak hitung lagi, editan tak hitung lagi. Iya. Nah jadi ketika motret sepak bola dengan harga 1 tim 300 lah katakannya, itu udah murah banget. Sebenarnya murah banget, betul itu Mas. Kalau untuk masalah perbandingan harga ya Mas, untuk di genre fan football atau sepak bola itu sebenarnya murah banget. Iya, murah banget. 1 tim 300.000. Alatnya teman-teman mungkin daerah Solo aja ya Mas. Iya. Ya? Daerah Solo aja itu insya Allah alatnya udah bagus-bagus Mas. bagus. Kalau Canon itu paling rendah, paling murah itu kayaknya 70D. 70D ada yang 7D. 7D pun itu alat yang luar biasa pada saat itu ya, pada masanya. Terus lensanya juga udah bagus-bagus. Gini aja Mas, gampangnya gini. Alat contoh mungkin bodinya, sewanya itu berapa? Kalau di tempat sewa lah. Kita kan bisa lihat di arah Solo kan juga banyak kan Mas. Minimal teman-teman rental itu. Minimal sewa kalau satu body itu 100 ribuan lah. Kalau yang 70D. Terus belum lensanya belum juga. Lensa sekarang sekitar 120 100 ribu. Otomatis kan 200 ribu nih. Buat dibikin pahitnya gitu. Buat pahitnya sewa alat kita aja 200 ribu nih. Belum jasa kita, belum editing dan belum waktunya juga ya Mas. Waktu kita OTW bensin
kita motret ya kita ada makan lah ya, ada minum, keluar uang lagi. 300.000 tuh worth it sekali. Sebenarnya udah murah banget. Karena apa? Kita kerja 2 kali. Di lapangan Sama di cuma di rumah. depan monitor ya, Mas. Ngedit itu luar biasa, Mas Lukman nih kalau ngedit berapa jam? Editing tuh paling rata-rata ya Mas, ideal itu 3 sampai 4 jam lah Mas. 3-4 jam Itu untuk file yang enggak terlalu banyak. Ya. Kisaran 500 500 file ya. Itu ngedit aja udah sama render belum? Belum. Ya. Itu editing aja. Jadi teman-teman yang perlu Anda ketahui, ketika kalian ngejob 300, fotografer tuh kerja di lapangan selama pertandingan, pulang masih ngedit aja 3 jam. Render sekitar berapa jam? Kalau 2 jam? ekspor sama upload itu sekitar 2 jam. 5 jam. 5 jam itu kita sudah waktu yang lumayan luar biasa kan ya. Itu pun kalau nggak ada iklan ya Mas ya. Iya. Kadang-kadang kita punya, maksudnya Mbak Lukman juga punya istri, punya anak. Kita harus kalau ngedit kita harus ninggalin ibarat kata kita nyambil lah ya. Itu. Jadi 300 itu worth it sekali. Dengan harga 300 dapat service yang seperti itu, masih ngedit berapa ratus itu. Dikira ngedit kasih warna selesai, enggak. Kita masih foto apa? Masih cropping, masih nyenterin. Biar apa? Biar klien puas kan. Biar hasilnya enak lah Mas. Iya. Meskipun hasilnya ya udah semaksimal mungkin ya, kita biar bikin klien makin seneng gitu aja. Biar lebih enak dilihat gitu aja. Apalagi 300.000 itu udah dapat beratus-ratus foto. Apalagi 300.000 itu kan diiurin buat teman satu komunitas atau satu tim kan Mas? Iya kan? Ada satu tim itu ada 22 orang, pemain kan? 22 pemain. Jadi menurut saya 300.000 dengan harga segitu worth it banget. Apalagi filenya nggak hilang-hilang. Gitu. Saya ngilang kenangannya karo bocah. Ya. Oke, aku nambahi ya yang ini ya. Memang bener sih, murah sih. Ya kayak Mas Lukman sendiri, Mas Hendar juga mungkin tahu kan pengalamannya kan moto fan football terus di PT Liga kan. Mas Lukman motret event di luar fan football, lari, triathlon tadi kan, dan lain-lain. Kayak motret lari lah. Wis jomplang kok Mas. Betul. Betul ya. Malah aku kadang motret lari itu bisa dapat 3 kali 4 kali lipat fan football Mas. Iya. Betul. Beneran. Iya. Jadi saya mau sedikit kasih tahu kepada teman-teman klien bahwa waktu kita motret, waktu kita ngedit itu perlu waktu yang lama. Dan ketika kita ada job Sabtu Minggu, otomatis kan Sabtu misal ada 2 job nih ya, Minggu ada 2 job, otomatis waktu kita editing juga lama. Apalagi saya kalau Minggu kan beribadah. Kalau teman-teman yang non musim mungkin ada job pagi, kalau saya mungkin pagi nggak ngejob karena beribadah. Nah, editingnya juga paling saya siang, jadi itu pun perlu berjam-jam, apalagi 2 job kan ya. Jadi ya kalau linknya agak terlambat ya harap maklum lah ya, karena kita Sabtu Minggu misalkan kita full job, editing kita banyak ya. Iya. Banyak sekali ya, bahkan sampai 1000 ataupun atau 1000 itu 1 job. Waktu internal nggak mungkin kita foto 700, 500 nggak mungkin. Minimal 1000. Ya, kadang nyentuh 1400 file. Nah, itu editing kita harus ekstra. Kita di rumah juga nggak cuma ngedit. Kalau ada anak, apalagi yang masih bayi, kita juga ngurus anak. Kalau ada istri ya kita nganter istri ya. Ya jadi ada kesibukan juga di rumah. Kalau ada kesibukan ya harus bagi-bagi waktu antara kerja ini ya. Makanya kliennya harus sabar, harap maklum. Belum ini oglangan. Sangat banget. Alasan fotografer spesialis oglangan. Nek linknya telat gaya 100.
Oh gelangan lur, rasa ngedit. Nah, itu alasan yang terbaik. Sebenarnya kita ngobrol ini kan banyak kan. Aku ki sebenarnya dulu waktu awal buat podcast ini mas, kan disusun saya. Jadi aku bisa bertahan, bisa konsisten, bisa kayak gini mas. Kui ning awal nggak fondasi saya mas. Nek tanpa fondasi kui mungkin es mandek suwe iki mas. Iya. Karena yuk mau viewersnya juga nggak begitu banyak. Tapi kembali tujuannya kan. Tujuannya ya ini loh, kita punya pengalaman, punya perjalanan. Siapa tahu dan mungkin banyak bergunanya buat teman-teman yang lain juga. Betul, Terutama yang mau terjun jadi fotografer sport bola khususnya. Harus mempertimbangkan banyak hal gitu loh. Ojo ujuk-ujuk ya itu loh yang senior kayak Mas Lukman, Mas Nendar. Perjuangan ini pabut rekoso loh. Kowe nek tiba-tiba nyewa lensa istilahnya teman kita kok modal ngubengke lensa maning ngejob. Jadi perlu dipertimbangkan juga. Jangan sampai apa ya, yang kita nggak menghargai diri kita juga. Akhirnya teman-teman yang lain kena imbasnya kan. Betul. Belum hujan ya. Belum hujan. Kalau pas pertandingan, kalau hujan bagi pemain, wah enak hujan, mainnya enak. Kita fotografer agak ketar-ketir Ya. juga. Hujan campur mendung. Rada rekoso nek hujan kan. Belum lagi kalau PC-nya jeblok, Mas. Nah, aku tuh kasusnya banyak mas. Kamera itu sampai, waduh entek piro biyen. Ini kameraku udah ganti shutter nih. Udah ganti shutter. Shutternya udah habis. Dan bayarnya juga nggak murah. Lumayan juga. Yang mau upgrade, Balungman upgrade, belinya juga gak murah juga. Jadi dengan harga yang 300 bagiku sih worth it banget. Malah sudah saatnya atau seharusnya kita itu mulai diimprove ya mas ya. Iya. Buka mata lah, Mas. Oh. Buka mata tentang ya mindset kita menggeluti dunia fotografi ini. Terus ya itu tadi, Mas. Kita profesional baik dalam alat, kinerja maupun etos kerja kita itu sendiri, Mas. Jadi kita berkarya, kita memberikan karya-karya kita, menyuguhkan karya-karya kita tanpa harus merusak eksklusivitas fotografi itu sendiri. Dan aku juga pengen kasih sesuatu hal yang ini. Kita sesama fotografer juga harus bersinergi. Intinya apa? Kita support. Ketika ada fotografer satu ada kendala, kita support. Jangan terus kita wah kayak elek kayak fotografer kayak hasilnya ini elek ini. Mas Terus jangan pakai itu, Mas, mahal. Mas jangan Mas. Janganlah kita saling support. Karena ada tuh yang kayak gitu. ada banyak. Ada. Mas jangan pakai itu ya, Mas, mahal itu, Mas. Pakai saya aja, Mas. Pakai saya aja. Saya udah pakai ini. Saya upgrade alat, Mas Mas. sudah upgrade alat pakai ini. Aku ngerti. Itu belum upgrade alat. Aduh, jangan gitulah. Kita saling bersinergi. Kita saling support. Karena apa? Kita satu profesi, kita satu komunitas, kita satu fotografer, kita ibarat kata mangan ning goning podol. Satu wadah makan Ibarat ning sumur kita ambil di air yang sama, terus ojo mbok idoni sumure kuwi. Jadi ayo kita bersinergi, kita saling sengkuyung, kita support. Misalkan ada satu yang lain kita support. Ibarat kata ya itulah saling vibes, positive vibes. Macam mbok idone ya. Coba itu nih. Syukur-syukur nek jobe double ya kancane diuncali. Free, Mas, bange ngopo. Nah, aku gitu sampai nemuin kejadian mas, beberapa teman fotografer yang motret udah lama, terus mungkin karena kebutuhan juga ya, udah berkeluarga, punya anak, punya istri, ada yang fotonya akhirnya ditinggal mas, mau nggak mau karena dapur harus tetap ngebul kan. Iya, betul. Sementara istilahnya sawai lah, sawai dewe di ora arek. Iya. Terus kemarin fotografer aku nggak boleh nyebut jenenge sih. Iya. Jadi curhat, wah warungnya regane mawut mas. Ya banyak banget kejadian kayak gitu. Nah aku dulu sempet mau berhenti dari dunia ini mas. Bahkan aku wis daftar di media dulu.
daftar media wis wawancara wis interview kari mlebu kerja jare. Aku karena wah piye industri foto olahraga foto sport ini ya kayak gini terus kok aku udah dari 2019 ini buat tekan aku mau tekan dingin juga mas dulu sampai Sidoarjo Gelora Delta sampai Citarum kayak jenengan juga terus dulu nek Jogja Mandala Krida terus Paguwoan sama lah kita lah merasakan itu loh mosok meta nyerah gitu loh wah aku ingin dikit kesatria perjuanganku gitu aku akhirnya oke lah aku tak bertahan yakin aku memposisikan diri sebagai seniman fotografer aku bisa survive nek iso bareng sukses kabeh karo kanca-kanca dan apalagi masih muda masih panjang umurnya masih bisa sana ke sini explore sana sini. Apalagi Riga kan ini sudah ada di sempernyawa.com. Emang kemarin kan sempernyawa.com kan butuh kontributor, maksudnya butuh bantuan sebenarnya dinulis jurnalis. Cuma karena Riga bisa motret terus sama Ganden yang sering ada acara terus akhirnya ditinggal terus akhirnya gak motret aja. Selagi kamu bisa motret kasih karena kesempatan mana bisa seperti ini apalagi di Sampernyawa ini tumbuh tokoh-tokoh yang berawal dari situ si Novik sekarang dia udah di Indosport ya udah senior juga sekarang Babe sekarang di PT Liga ownernya Sampernyawa si Mamet itu sekarang sudah ya tahu sendirilah dia exco PSSI Ganden apalagi sekarang dia sudah seperti ini saya juga pengen suatu saat Riga yang masih muda bisa explore bukan Riga aja cuma teman-teman semua yang masih muda yang masih punya kesempatan sana sini sekali ada kesempatan sikat yang bagus atau ada ini suruh motret ini nggak usah pikir panjang sikat karena itu pengalaman belajar dari pengalaman itu yang nggak ada di kuliah ya kan karena itu ya Mbah Lukman ini juga pengalamannya banyak karena dia juga belajar dari setiap kesempatan dia ambil Mbah Lukman pengalamannya sangat banyak ketika ada kesempatan dia ambil contohnya lari ada kesempatan motret lari, run dan lain-lain dia ambil dan itu jadi pengalaman yang luar biasa dan mungkin seperti tadi bilang bahwa ada motret running adalah pengalaman yang paling menarik kan nah, itu namanya sebuah kesempatan yang harus kita sikat itu ya itu luar biasa karena pengalaman itu pelajaran hidup ya ada yang bilang pengalaman itu guru paling berharga ya. Tapi ternyata itu kurang tepat. Loh, kenapa? Ada tokoh komedian Cak Lontong namanya. Aku ngefans sama beliau. Jadi menyampaikan pengalaman guru berharga kurang tepat. Yang benar pengalaman kita, pengalaman saya dan kamu semua itu guru yang paling berharga. Ya kayak pengalaman saya, Mas Nendar, Mas Lukman. Pengalaman itu tok mungkin kurang. Pengalaman kita bareng-bareng. Wah luar biasa. Ya seperti saya singgung kemarin ya. Karena yang di podcast kemarin bisa dikutip. Setiap kita bertemu dengan orang itu kita belajar. Setiap kita bertemu dengan lingkungan baru, seseorang yang baru, kita belajar dari mereka. Jadi pelajaran hidup tuh nggak cuma hanya dari pengalaman, tapi dari pengalaman diri kita, tapi dari ya teman-teman kayak Riga. Saya juga sangat belajar dari dia dengan konsistensinya dia berkarya. Bahkan aku sendiri kalau dibilang kayak Riga aku ampun tidak bisa pun. Mbah Lukman yang sudah berkeluarga dengan motivasinya dia sebagai fotografer selalu berjuang dengan keluarga itu sangat luar biasa. Karena saya sudah berkeluarga tapi Mbah Lukman ini udah punya anak, punya tanggung jawab yang besar. Saya belajar tanggung jawab yang besar dari Mbah Lukman ini dengan ya pengalaman hidupnya, dengan
saya lihat foto-fotonya oke, beberapa angle mungkin saya meniru dengan Mbah Lukman, beberapa angle wah asik juga nih Mbah Lukman punya angle ini, saya belajar dari Mbah Lukman juga. Jadi setiap orang yang bertemu itu adalah pelajaran dari saya sendiri. Oke, mantap banget tadi perbincangan kita ya. Sama Mas Nendar sama Mas Lukman. Mungkin itu dulu ya teman-teman semua. Waktu kita terbatas juga, lain waktu kita sambung lagi. Insya Allah siap. Jadi matur nuwun Mas Lukman, Mas Nendar, sukses selalu, sukses buat kita semua. Oke, itu teman-teman sahabat Golfoto yang nonton kita, matur nuwun banget. Kalau ada kritik, masukan, komentar bisa disampaikan. Kita sampai jumpa di episode selanjutnya.